Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Mengaku sebagai anggota Ormas, seorang pria di Balikpapan peras sejumlah orang termasuk pelaku usaha. Kemurnian air Sungai Lawing di Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Segaberau dipersoalkan. Sebanyak 360 jemaah haji kloter pertama embarkasi Balikpapan tiba di tanah air dengan selamat. Aksi premanisme yang dilakukan oleh seorang pria di sebuah toko kelontong di kawasan Gunung Guntur, Balikpapan ini terekam melalui kamera CCTV. Pelaku bernama Rizky, warga asal Penajam Pasir Utara itu akhirnya diringkus polisi. Dalam aksinya itu, Rizky yang mengaku anggota Ormas itu memaksa agar pemilik toko menyerahkan sejumlah uang untuk kegiatan organisasinya. Kepada penyidik, pelaku mengaku bukan anggota Ormas. Seragam yang dimilikinya itu didapat melalui pembelian secara online atau daring. Diakui juga jika aksi pemerasan seperti itu sudah dilakukannya sejak Maret 2025 lalu. Kepada calon korban, ia berdalih meminta sumbangan untuk pembangunan sekretariat Ormas. Adapun modus dari pelaku ini adalah berpura-pura sebagai anggota Ormas. Faktanya bukan anggota Ormas, dia hanya berpura-pura menjadi anggota Ormas untuk meminta uang kepada korban dengan cara paksa. Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ini sudah berlangsung sekitar mulai dari bulan Maret 2025 dengan alasan untuk pembangunan posko, untuk dana partisipasi ke organisasian, kemudian untuk kegiatan sehari-hari ini semua alibinya adalah kegiatan yang fiktif. Kemudian pelaku ini juga mendapat atribut ormas ini melalui toko online. Untuk wilayah operasinya itu di daerah Balikpapan Barat, Balikpapan Tengah, Balikpapan Utara. Akibat ulahnya, Rizky dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Alat berat milik BPBD inilah yang dimanfaatkan untuk memindahkan material tanah longsor di sekitar Jalan Awe Syahrani, Samarinda Ulu. Pemindahan itu dilakukan karena lokasinya dekat dengan tempat pendidikan anak usia dini. Salah satu guru PAUD menyebut longsor terjadi pada Jumat 13 Juni 2025 lalu. Peristiwa tersebut membuat mereka cemas. Mereka semakin khawatir karena pergerakan tanah terus terjadi dan titik longsor dirasa semakin meluas. Bahkan saat kejadian pertama, para guru sempat memulangkan anak didiknya karena khawatir dengan kondisi di sekelilingnya. Pergerakannya agak cepat, jadi tanahnya turun, kemudian pagar juga kena. Ada 2 pohon yang jatuh di atap kami. Ya, waktu itu ada aktivitas belajar anak-anak, Bu? Ada, Pak. Di pagi itu anak mulai datang ke sekolah sekitar 5 anak, tapi karena kita lihat pergerakannya bunyi pagar kayu yang krek, jadi kami cepat teleponin orang tua untuk menjemput kembali.
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Samarinda menyebut, selama bulan Mei hingga pertengahan Juni 2025, terdapat 124 titik longsor. Dari jumlah tersebut, petugas telah menangani 77 titik longsor, sedangkan sisanya masih dalam proses penanganan. Berdasarkan data yang ada di kami sampai minggu kemarin, itu ada kurang lebih 124 titik yang sudah ditangani oleh BPBD dan dinas-dinas yang lain seperti PUPR, Perkim maupun yang lainnya. Itu ada kurang lebih 77 titik. Jadi masih ada 47 yang saat ini sedang dikerjakan maupun yang belum ditangani. Ya, ini penanganan di Kejaksaan Pak ya, di Air Hitam. Itu berapa lama Pak? Oh ya, yang di Jalan Wapsaran ini, Jalan Kejaksaan itu hasil dari survei kami ya kurang lebih itu mungkin 5 hari. Saat ini kita sudah bekerja di sana kurang lebih 1 hari. Nanti mulai hari ini kita lanjut lagi untuk penanganan di Gang Kejaksaan Jalan Wapsaran. Proses penanganan longsor dilakukan secara bertahap karena peralatan serta jumlah personel yang dimiliki masih terbatas. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Petugas pemadam kebakaran dan Satpol PP Malinau Ulu didatangkan untuk menangkap seekor ular kobra yang berada di dapur rumah. Warga tidak berani menangkapnya lantaran ular berwarna hitam dan diyakini memiliki bisa mematikan. 3 petugas yang dikerahkan akhirnya berhasil menangkap ular yang posisinya berada di atas lemari. Proses penangkapannya pun tidak berlangsung lama, dan ular dengan panjang 1,5 meter itu berhasil ditaklukkan. Saya memanggil pemadam kebakaran karena saya melihat ada seekor ular masuk ke rumah saya, tepatnya di atas lemari. Saya melihatnya ada suara gebuk, baru kelihatan ekornya. Karena saya takut menangani sendiri, jadi saya memanggil pemadam kebakaran. Kurang lebih 10 menit petugas datang dan berhasil mengevakuasi ularnya. Mendapat telepon bahwa ada ular di salah satu rumah warga di Malinau Hulu RT 9 atas nama Bapak Mustafa. Kita dari Damkar langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penanganan, dan alhamdulillah ularnya sudah kita dapat dan kita amankan. Posisi ular tadi berada di dapur salah satu warga tadi, tepatnya di atas lemari. Rencananya, ular kobra ini akan dilepaskan ke habitatnya. Petugas juga mengimbau warga agar lebih waspada, terutama terhadap hewan yang memiliki bisa mematikan. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Malinau, Kalimantan Utara.